Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rofiah dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian yang insya Allah akan saya lakukan. Dan juga proposal penelitian ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan judul pengembangan lembar kerja berbasis inquiry terbimbing pada isolasi minyak atsiri kecombrang sebagai bahan parfum. Yang selanjutnya di sini ada format penulisan proposal. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi opsional, kerangka pemikiran, hasil penelitian yang relevan, ringkasan kajian pustaka, metode penelitian, dan agenda penelitian yang insya Allah akan saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Dan juga untuk agenda penelitian merupakan agenda apa saja yang kita buat sampai nanti lulus kuliah atau sampai ujian skripsi. Yang selanjutnya ada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini kenapa dilakukan? Karena dalam rangka meningkatkan minat dan prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran kimia, yaitu mampu mendorong respon peserta didik menjadi lebih positif dan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Digunakan media pembelajaran berupa lembar kerja berbasis inquiry terbimbing. Maka lembar kerja inquiry terbimbing ini dapat diterapkan pada konsep kimia yang bersifat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam mata kuliah kimia organik bahan alam pada materi metabolit sekunder. Pada tanaman kecombrang dengan nama latin Elingera elator mengandung senyawa metabolit sekunder yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya yaitu pada bagiannya mengandung senyawa polifenol, alkaloid, flavonoid, triterpenoid, dan saponin. Dengan banyaknya manfaat yang terkandung di dalamnya, di dalam tanaman kecombrang, diharapkan minyak kecombrang ini sebagai bahan parfum yang fungsinya tidak hanya sebagai wewangian tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan sebagai antioksidan, antibakteri, dan juga antiinflamasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana penampilan hasil pengembangan lembar kerja berbasis inquiry terbimbing berdasarkan tahapan atau berdasarkan metode design-based research pada isolasi minyak atsiri kecombrang sebagai bahan parfum. Yang kedua, bagaimana hasil uji validasi dan kelayakan lembar kerja berbasis inquiry terbimbing pada isolasi minyak atsiri kecombrang sebagai bahan parfum. Dan yang terakhir, bagaimana karakteristik parfum yang dihasilkan dari isolasi minyak atsiri kecombrang. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang diberikan, maka tujuan penelitiannya yaitu dengan yang pertama mendeskripsikan tampilan hasil pengembangan lembar kerja berbasis inquiry terbimbing pada isolasi minyak atsiri kecombrang sebagai bahan parfum. Yang kedua, menganalisis hasil uji validasi kelayakan lembar kerja berbasis inquiry terbimbing pada isolasi minyak atsiri kecombrang sebagai bahan parfum.
Yang terakhir yaitu mendeskripsikan bagaimana karakteristik parfum dari isolasi minyak atsiri kecombrang. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang dilakukan ada 3 manfaat. Yang pertama bagi peserta didik, yang kedua bagi pengajar, dan yang terakhir bagi peneliti. Yang pertama untuk pendidik, manfaatnya yaitu dengan adanya lembar kerja berbasis inquiry terbimbing akan dapat mempermudah dalam melakukan percobaan pada isolasi minyak atsiri kecombrang sebagai bahan parfum, dan dapat mempermudah peserta didik dalam mempelajari metabolit sekunder dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat aplikatif. Yang selanjutnya ada manfaat bagi pengajar. Untuk pengajar dapat menerapkan lembar kerja berbasis inquiry terbimbing ini pada mata kuliah kimia organik bahan alam, yaitu materi metabolit sekunder. Yang selanjutnya manfaat untuk peneliti, yaitu untuk peneliti dapat menambah pemahaman dalam merancang lembar kerja berbasis inquiry terbimbing pada isolasi minyak atsiri kecombrang sebagai bahan parfum. Yang selanjutnya ada definisi opsional. Nah, definisi opsional ini dari penelitian yang dilakukan ada 3 variabel. Yang pertama pengembangan lembar kerja, yang kedua model pembelajaran inquiry terbimbing, dan yang terakhir isolasi minyak atsiri kecombrang sebagai bahan parfum. Baik, yang pertama pengembangan lembar kerja. Nah, pengembangan lembar kerja ini dibuat agar mempermudah siswa atau mahasiswa peserta didik dalam pembelajaran atau dalam proses pembelajaran kimia, terutama dalam kimia bahan alam ini, karena di sini merupakan aplikasi dari kimia bahan alam lembar kerja yang dibuat ini. Pada umumnya lembar kerja diperuntukkan bagi siswa disebut dengan LKS atau lembar kerja siswa, dan bagi mahasiswa disebut LKM, lembar kerja mahasiswa. Lembar kerja siswa ini merupakan salah satu media pembelajaran yang di dalamnya membuat ringkasan materi dan latihan soal. Biasanya suatu lembar kerja dilengkapi dengan gambar atau wacana. Lembar kerja ada 2 jenis. Yang pertama ada lembar kerja eksperimen dan lembar kerja non eksperimen. Dalam penelitian ini yang digunakan merupakan lembar kerja eksperimen, yang dimana di dalamnya memuat percobaan yang akan dilakukan. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing. Model pembelajaran inquiry terbimbing ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat membuat peserta didik lebih memahami masalah yang diberikan, karena dalam metode ini peserta didik dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, yaitu dengan mencari dan menyimpulkan sendiri inti materi yang diberikan dengan bimbingan dari pengajar, di mana dalam lembar kerja ini peserta didik akan dituntut untuk mencari dan menentukan inti dari materi yang dipelajari, yaitu melalui wacana dan pertanyaan yang diberikan, juga langkah-langkah praktikum yang akan dilaksanakan. Yang terakhir yaitu isolasi minyak atsiri kecombrang sebagai bahan parfum. Nah, isolasi ini dilakukan dengan mengambil sampel kuncup bunga, batang, dan daun kecombrang, diisolasi dengan menggunakan metode destilasi uap yang dilakukan selama 6 jam melalui beberapa tahap supaya dapat siap menjadi bahan parfum dengan beberapa proses pengujian, yaitu seperti analisis sifat fisik, analisis kromatografi, formulasi parfum, serta uji kualitas dan organoleptik parfum yang dihasilkan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Nah, berdasarkan metode
yang diambil yaitu metode Design Based Research, maka kerangka pemikirannya langkah-langkah dalam LKS tersebut yaitu yang pertama merumuskan pertanyaan atau masalah, di mana dengan membuat rumusan masalah berdasarkan wacana dari pemanfaatan senyawa metabolit sekunder dari minyak atsiri kecombrang sebagai bahan parfum. Yang selanjutnya membuat hipotesis yaitu dengan menentukan variabel yang dikendalikan serta hipotesis yang sesuai dengan rumusan masalah tentang percobaan isolasi minyak atsiri kecombrang ini. Yang selanjutnya yaitu merancang percobaan. Merancang percobaan ini yaitu dengan menentukan judul, tujuan, prinsip, alat dan bahan, serta prosedur percobaan. Nah, selanjutnya yaitu melakukan percobaan untuk memperoleh data. Nah, ya. Jadi yang selanjutnya melakukan percobaan yaitu dengan melakukan percobaan dan menuliskan data pengamatan yang diperoleh dalam bentuk tabel serta peserta didik diperintahkan untuk mengambil dokumentasi saat melakukan percobaan dan dilampirkan dalam lembar kerja. Yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data dan menganalisis data. Mengumpulkan data dan menganalisis data dengan menambahkan data yang telah dengan menganalisis data yang telah diperoleh. Terus yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Yang selanjutnya ada hasil penelitian yang relevan. Nah, hasil penelitian terdahulu yang relevan ini saya mengambil satu contoh atau satu penelitian yang relevan, yaitu berdasarkan hasil penelitian dari Saifuddin Rahmatullah dan Novi Daniati, pengembangan lembar kerja berbasis inquiry terbimbing pada pembuatan es krim dengan penambahan gelatin tulang ikan nila. Hasil uji kelayakan terhadap format lembar kerja berbasis inquiry terbimbing pada pembuatan es krim ini memperoleh rata-rata R hitungnya yaitu sebesar 0,80, artinya valid, dan persentase kelayakannya yaitu 80%. Berarti lembar kerja berbasis inquiry terbimbing ini dapat digunakan dalam pembelajaran kimia pada mata kuliah kimia bahan makanan, materi kimia bahan pangan, es krim. Yang selanjutnya ada ringkasan kajian pustaka. Ringkasan kajian pustakanya yaitu ada dua. Yang pertama, pengembangan format lembar kerja berbasis inquiry terbimbing, dan yang kedua yaitu tanaman kecombrang. Nah, untuk pengembangan format lembar kerja, yang pertama ada pengembangan format lembar kerja, yang kedua karakteristik inquiry terbimbing, dan tahap inquiry terbimbing. Pada pengembangan format lembar kerja yaitu yang pertama ada yaitu menerapkan standar kompetensi, terus menerapkan juga kompetensi dasar, menganalisis kurikulum untuk menentukan kompetensi mana saja yang memerlukan lembar kerja, judul lembar kerja, tujuan pembelajaran yang akan dipelajari dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu dengan menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator dengan langkah-langkah. Yang pertama, merumuskan kompetensi dasar, memilih dan materi pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar. Yang terakhir membuat indikator yang ingin dicapai yang sesuai dengan kompetensi dasar yang telah dibuat tersebut. Yang selanjutnya yaitu karakteristik inquiry terbimbing. Nah, karakteristik inquiry terbimbing sendiri yaitu
dengan mengarahkan peserta didik untuk mencari solusi dengan mandiri dari permasalahan yang diberikan dalam proses pembelajaran. Metode inquiry ini bertujuan agar peserta didik lebih aktif dan kreatif serta mudah memahami materi yang akan dipelajari serta mandiri, mengembangkan kemampuan intelektualnya pada diri peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang terakhir yaitu tahapan inquiry terbimbing. Yang pertama tahapannya yaitu menyajikan pertanyaan atau masalah. Yang kedua merumuskan masalah dan hipotesis. Yang selanjutnya merancang percobaan. Yang selanjutnya melakukan percobaan untuk memperoleh informasi atau data. Yang selanjutnya membuat kesimpulan. Dan yang terakhir membuat pelaporan atau membuat laporan hasil praktikum. Dan yang kedua yaitu ada tanaman kecombrang. Nah, tanaman kecombrang ini memiliki nama Latin Elingera elator. Nah, di sini yang pertama ada klasifikasi dan morfologi dari tanaman kecombrang. Nah, taksonominya kingdom. Nah, tanaman kecombrang ini merupakan Plantae, itu jelas karena memang termasuk tumbuhan. Yang kedua ada divisinya yaitu Magnoliophyta dan termasuk kelas Liliopsida. Untuk ordonya Zingibalares dan untuk familinya Zingibaraceae. Dan untuk genusnya Elingera dan spesiesnya Elingera elator yang ditemukan oleh Jack R.N. Smith. Tanaman kecombrang ini merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah tropis, memiliki tinggi rata-rata 2-3 meter. Daunnya berbentuk tunggal dan bertulang daun runcing. Batangnya berpelepah dengan posisi tubuh tegak ke atas. Yang kedua ada kandungan senyawa metabolit pada tanaman kecombrang. Tanaman kecombrang ini selain mengandung senyawa metabolit yang yaitu juga mengandung miat aksiri. Kandungan senyawa metaloid sekundernya yaitu flavonoid, saponin, dan polifenol dan yang lainnya juga. Nah, selain mengandung senyawa metabolit, kecombrang juga mengandung vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Nah, di sini yang pertama pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dan metode yang digunakan yaitu design based research. Yang selanjutnya subjek penelitian. Adapun subjek penelitiannya berupa sumber data dalam penelitian ini yaitu mahasiswa semester 5, di mana mahasiswa semester 5 ini mempelajari metabolit sekunder dalam mata kuliah kimia organik bahan alam. Yang selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yang pertama ada lembar penelitian angket yang digunakan untuk uji validasi dan uji kelayakan. Yang kedua ada lembar kerja berbasis inquiry terbimbing dan yang ketiga rubrik penilaiannya. Yang selanjutnya ada peta konsep atau bagan materi metabolit sekunder. Yang selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitiannya berdasarkan metode yang digunakan yaitu metode design based research. Maka prosedur penelitiannya yaitu yang pertama ada analisis problem, yang kedua develop, yang ketiga yang ketiga iteratif, dan yang terakhir yaitu reflection. Tahap analisis of problem merupakan tahapan persiapan, yaitu menganalisis masalah penelitian dan mencari solusi yang sesuai dengan masalah
penelitian tersebut. Yang kedua, develop merupakan tahap pengembangan, yaitu bertujuan untuk menyiapkan desain konsep perangkat pembelajaran dalam penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu interaktif. Interaktif ini merupakan tahap siklus berulang, di mana merupakan tahap dilakukan dengan memvalidasi lembar kerja berbasis inquiry terbimbing yang sedang dikembangkan oleh dosen ahli 2-3. Selanjutnya, lembar kerja berbasis inquiry terbimbing ini dikoreksi dan diberikan saran perbaikan. Setelah diberikan saran untuk dilakukan perbaikan, dilakukan lagi uji coba dan analisis data. Jika lembar kerja masih dirasa ada yang kurang, maka dilakukan perbaikan, kemudian dilakukan uji coba lagi sampai dapat dilakukan atau dapat diterapkan dalam proses pembelajaran kimia. Dan tahap selanjutnya yaitu tahap refleksi. Nah, tahap refleksi ini merupakan tahap evaluasi, di mana merupakan tindak lanjut dari tahap sebelumnya. Jika pada lembar kerja berbasis inquiry terbimbing ini masih terdapat kekurangan, maka dilakukan evaluasi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kriteria yang baik dan layak digunakan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya yaitu ada uji validasi, uji kelayakan, dan prosedur percobaan. Nah, di sini uji validasi yaitu dengan mengisi lembar angket uji validasi oleh dosen pendidikan kimia berupa teknik observasi dan daftar checklist. Nah, di mana sebagai sumbernya yaitu dosen ahli prodi pendidikan kimia. Dan untuk uji kelayakan yaitu dengan mengisi lembar angket kelayakan oleh mahasiswa pendidikan kimia semester 5 berupa teknik observasi juga dan daftar checklist. Nah, sumbernya berupa mahasiswa pendidikan kimia semester 5 atau sebagai responden. Yang terakhir yaitu prosedur percobaan. Nah, ini akan dilaksanakan atau akan diberikan pada LK-nya supaya dapat dilakukan oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu dengan analisis hasil uji validasi yang telah dilakukan dan juga hasil analisis hasil uji kelayakan juga yang telah dilakukan. Yang terakhir ada agenda penelitian. Agenda penelitian ini maksimal untuk menyusun skripsi atau dari pengajuan judul hingga ujian skripsi maksimal waktunya 6 bulan. Nah, pada bulan pertama pengajuan judul, pengajuan proposal, dan perbaikan proposal. Dan untuk bulan kedua melakukan seminar proposal, pembuatan dan perbaikan instrumen, serta implementasi penelitian. Pada bulan ketiga, implementasi penelitian masih dilakukan dan juga dilakukan pengolahan data dan analisis data. Pada bulan keempat dan kelima masih dilakukan pengolahan data dan analisis data, juga dibarengi dengan penyusunan laporan atau skripsi. Dan pada bulan terakhir masih dilakukan juga analisis data dan penyusunan laporan apabila ada yang kurang atau ada yang kurang teliti. Dan pada bulan ke-6 ini juga dilakukan ujian skripsi.